Selamat pagi dan semangat untuk Jemaat GKI Karangsaru pada pagi hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan sabda perenungan hikmat pagi pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas kemurahan kasih Tuhan untuk kita semua Tuhan. Tuhan sudah menyertai kami untuk tidur semalam hingga pada pagi hari ini. Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas pada pagi hari ini, kami akan mendengarkan perenungan hikmat pagi. Berkatilah kami, berkatilah yang membawakan firman Tuhan, biarlah kami dapat memahami, merenungkannya, dan melakukannya di setiap kehidupan kami. Berikanlah kami hikmat agar kami dapat memahami apa yang akan disampaikan oleh saudari Kak Kesya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Bacaan perenungan sabda firman Tuhan pada pagi hari ini dengan bertemakan memiliki iman yang teguh yang akan dibawakan oleh saudari Kesya. Dan bacaan ini terambil dari Ayub 2 ayat 1 sampai 10. Kita akan berfokus pada Ayub 1 ayat 21 yang berbunyi demikian. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Syukur kepada Allah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sir Walter Alva Scott adalah seorang novelis sejarah, penyair, dan dramawan Skotlandia kenamaan pada abad ke-19. Scott adalah penulis berbahasa Inggris pertama yang berhasil berkarir secara internasional pada masanya, dengan pembaca yang tersebar mulai dari Eropa, Australia, hingga Amerika Utara. Novel dan puisi-puisinya masih terus dibaca sampai dengan hari ini dan sebagian besar karyanya diakui sebagai karya klasik yang ditulis dalam bahasa Inggris dan bahasa Scots. Sir Walter Scott mengalami masalah keuangan ketika usaha penerbitannya bangkrut pada tahun 1826. Ia telah menanam modal yang besar di perusahaan itu dan tampaknya ia akan kehilangan semuanya termasuk Abbotsford, rumahnya yang mirip sebuah puri. Sebagai seorang Kristen yang beriman teguh, ia kemudian menulis dalam buku hariannya. Dikatakan demikian. Keadaan jauh lebih buruk daripada yang saya kira. Saya tidak dapat menyelamatkan Abbotsford atau yang lainnya. Dan dengan telanjang kita masuk ke dunia ini. Dan dengan telanjang pula kita akan meninggalkannya. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jarang sekali kita menjumpai hidup tanpa penderitaan. Menanggapi hal umum yang dialami itu, sepertinya Ayub pun tidak berlebihan ketika meratap. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Banyak dari kita sering berbicara tentang kehilangan dan penderitaan, bahkan memperdebatkan mengapa hal buruk menimpa orang baik. Namun alangkah baiknya bila kita dapat membicarakan bagaimana ketika kita menghadapi setiap pengalaman yang menyakitkan itu dengan penuh kemenangan. Apa yang benar-benar kita butuhkan tatkala berada di puncak penderitaan bukanlah penjelasan yang masuk akal, melainkan kemampuan untuk tetap bertahan tanpa mengalami kejatuhan emosi atau kepahitan rohani. Kita membutuhkan keyakinan yang memampukan kita untuk dapat mempercayai kasih dan kebijaksanaan Allah. Marilah kita berdoa memohon iman yang teguh yang dapat tetap bertahan di bawah tekanan hidup yang terhebat sekalipun. Iman yang teguh membuat kita tidak tumbang diterpa badai kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Maha Kasih di dalam Kristus, pada hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang mengenal setiap kami, bahkan Engkau tahu dengan jelas
setiap pergumulan yang kami hadapi. Tuhan, hari ini mungkin kami tidak mengerti mengapa semua ini terjadi. Jikalau kami pikir secara manusia itu tidak masuk akal, mengapa Tuhan izinkan penderitaan itu terjadi dalam kehidupan kami. Namun Tuhan, biarlah di tengah-tengah pergumulan, penderitaan, masalah kehidupan yang kami hadapi, tidak membuat kami berfokus hanya pada hal itu. Tapi bagaimana kami boleh mengarahkan mata hati kami untuk dapat tetap memandang kepada Kristus. Tuhan, anugerahkanlah kami iman yang teguh, iman yang kuat dan kokoh. Sehingga ketika pergumulan kehidupan itu datang, kami tidak mengalami kepahitan, kami tidak membenci Tuhan, kami tidak marah kepada Tuhan, tetapi justru kami dapat melihat ada rencana Tuhan yang Engkau sediakan bagi setiap kami. Mampukanlah kami Tuhan, anak-anak-Mu ini. Terima kasih Bapa yang baik. Pada pagi hari ini Tuhan, di dalam seluruh kehidupan yang akan kami jalani, kami mau mengarahkan hati kami kepada Tuhan, kami mau mengarahkan pikiran kami kepadamu. Biarlah sungguh kehidupan kami dalam segala aspek yang kami lakukan boleh dapat mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, berkatilah kami di tempat manapun Engkau menempatkan kami, mampukan kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang membawa damai, menyatakan kasih Kristus di tengah-tengah dunia ini. Berikanlah kepada kami kesehatan, kekuatan, penghiburan. Berikan juga Tuhan sukacita serta damai-Mu di dalam hati setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu, demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini dan marilah kita terus ingat kebenaran firman Tuhan untuk meneguhkan iman di dalam Kristus Yesus. God bless you.